Dia adalah seorang guru. Setelah menerima pekerjaan Tuhan pada akhir zaman, dia bersungguh-sungguh menyebarkan Injil dan bersaksi untuk Tuhan. Tapi saat dipersekusi, dia menjadi takut dan khawatir. Jika pemimpin tahu aku menyebarkan Injil, aku akan dikirim ke garis depan untuk mempertahankan perbatasan. Dan bisa mati kapan saja di sana. Dalam ketakutannya, dengan berdoa dan membaca firman Tuhan, dia memahami kebenaran dan mendapatkan iman. Tanpa izin Tuhan, meski berada di tempat berbahaya, aku tak akan mati. Manusia tak punya kendali atas hidup mereka, apalagi kesudahan akhir mereka. Ini ada di tangan Tuhan. Ketika diancam oleh pemimpin, dia diliputi kepanikan lagi. Apakah dia terus menyebarkan Injil atau melindungi dirinya sendiri? Apa yang dia pilih? Aku lahir dalam keluarga biasa di Myanmar Utara. Pada 2018, aku menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa dan aku menghadiri pertemuan sambil belajar. Oh, Aku lulus tahun 2021 dan ditugaskan mengajar di daerah pegunungan terpencil. Meskipun aku seorang guru, aku juga tentara. Aku harus mematuhi atasanku dalam segala tindakanku. Jika tidak, aku akan ditugaskan ke hutan di bagian paling berbahaya dan terpencil di garis depan. Aku ingat kata-kata atasanku dan menghabiskan hari-hariku mengajar dengan rajin. Karena perilakuku baik, kepala sekolah memintaku mengawasi serikat murid. Meskipun sibuk dengan pekerjaan setiap hari, aku merasa hampa di dalam. Koneksi internet di wilayah itu sangat buruk, jadi aku tak bisa ikut pertemuan dengan yang lain. Aku tiba tepat di awal pandemi. Dengan semua kota dan jalan ditutup, aku hilang kontak dengan yang lain selama 1 semester. Oh, itu pasti sangat sulit. Iya, Jadi, apa yang membuatmu ingin menyebarkan Injil? meskipun tak berhubungan dengan yang lain, aku masih berdoa dan membaca firman Tuhan. Aku membaca kutipan firman Tuhan yang sangat memotivasiku. Oh, Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, sadarkah engkau akan beban yang engkau pikul, akan amanatmu dan tanggung jawabmu? Di manakah rasa bermisimu yang bersejarah itu? Bagaimanakah engkau akan melayani secara memadai? Sebagai seorang tuan di masa yang akan datang, apakah engkau memiliki rasa pertuanan yang kuat? Bagaimana engkau akan menjelaskan tentang Tuan atas segala sesuatu? Apakah itu berarti benar-benar Tuan atas semua makhluk hidup dan atas semua hal jasmani di dunia? Rencana apa yang engkau miliki bagi kemajuan tahap pekerjaan berikutnya? Berapa banyak orang yang menantikanmu untuk menjadi gembala mereka? Apakah tugasmu berat? Pernahkah terlintas dalam benakmu betapa sedih dan cemasnya hati Tuhan? Bagaimana dia sanggup menyaksikan manusia lugu yang telah dia ciptakan dengan tangannya sendiri menderita siksaan seperti itu? Manusia, bagaimanapun juga, adalah korban yang telah diracuni. Dan walaupun manusia telah bertahan hingga sekarang, siapa yang pernah mengetahui bahwa umat manusia sudah lama diracuni oleh si jahat? Sudah lupakah engkau bahwa engkau adalah salah satu dari korban-korban itu? Bersediakah engkau berjuang demi kasihmu kepada Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang bertahan ini? Tidak bersediakah engkau mencurahkan segenap tenagamu untuk membalas kebaikan Tuhan yang mengasihi manusia seperti darah dan dagingnya sendiri? Kesimpulannya, bagaimana engkau menafsirkan tentang dipakai oleh Tuhan untuk menjalani hidup yang luar biasa? Apakah engkau sungguh-sungguh memiliki ketetapan hati dan keyakinan untuk menjalani hidup yang penuh makna sebagai orang saleh yang melayani Tuhan? Amin. Setelah membacanya, aku memahami kehendak mendesak Tuhan. Dia berharap makin banyak orang percaya bisa mendapatkan keselamatannya.
Ini keinginannya yang paling mendesak. Sebagai orang percaya, aku punya kewajiban menyebarkan Injil Tuhan. Ini tugasku sebagai makhluk ciptaan. Benar. Aku telah beriman hampir 3 tahun, telah makan dan minum firman, dan paham sedikit kebenaran. Meski tak bisa normal ikut pertemuan karena pekerjaan dan internet yang buruk, aku masih bisa menyebarkan Injil. Aku bisa membawa orang ke hadapan Tuhan untuk menerima penyelamatannya. Bencana dan pandemi makin parah, tapi banyak orang belum mendengar suara Tuhan atau diselamatkan, yang membuat Tuhan sedih dan khawatir. Aku harus bernurani, membagikan Injil, membawa orang berkemanusiaan baik yang percaya Tuhan ke hadapannya, dan melakukan tugasku untuk memuaskannya. Namun, tingkat pemahamanku akan kebenaran terbatas. Aku bersedia, tapi tak tahu cara berkhotbah. Jadi aku berdoa pada Tuhan. Ya Tuhan, tingkat pertumbuhanku kecil dan tak tahu cara berkhotbah. Tolong bimbing aku untuk membawa orang-orang beriman sejati ke hadapan-Mu. Aku tahu menyebarkan Injil tak mudah, tapi dengan bimbingan-Mu, aku yakin bisa membawa mereka ke hadapan-Mu. Aku berencana membagikan Injil kepada kolega dan muridku. Namun, saat itu aku merasa bimbang. Oh, kenapa? Karena atasanku bilang, aku adalah guru dan tentara, yang bisa kulakukan hanyalah mengajar. Dan jika ketahuan, aku akan dikirim ke garis depan yang sering dilanda konflik dan serangan teroris, dan aku bisa mati kapan saja. Kudengar kepala sekolah terakhir di sekolah itu orang Kristen, dan dia dipindahkan ke sekolah lain oleh atasannya karena berkhotbah kepada murid-muridnya. Jabatannya diturunkan menjadi guru biasa, dan jika melanggar peraturan lagi, dia akan dikirim ke garis depan. Oh, sangat mengerikan. Iya. Memikirkannya, aku merasa takut. Kupikir dia masih bisa mengajar setelah dicopot. Tapi aku hanya guru biasa. Jika mereka tahu aku berkhotbah, aku akan langsung dikirim ke garis depan tanpa kesempatan menjadi guru. Kehilangan pekerjaan bisa kutanggung. Masalah sebenarnya adalah aku bisa mati kapanpun di tempat itu. Ini membuatku takut untuk berkhotbah di sekolah. Namun, kupikir pekerjaan Tuhan akan segera berakhir dan bencana makin meningkat. Jika aku tak berkhotbah kepada kolega, teman, dan muridku, serta membawanya ke hadapan Tuhan, suatu hari mereka akan ditelan bencana, dihukum dan gagal diselamatkan. Kehendak mendesak Tuhan adalah Injil kerajaan tersebar dan menyelamatkan yang bisa diselamatkan. Tapi, aku hanya mengkhawatirkan nasibku sendiri dan takut menyebarkan Injil pada akhir zaman. Aku mengecewakan Tuhan. Aku merasa sangat bimbang. Bagaimana kau mengatasi masalah ini? Ku baca beberapa kutipan firman yang memberiku iman. Oh, Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Engkau tidak perlu takut akan ini dan itu. Sebanyak apapun kesulitan dan bahaya yang mungkin engkau hadapi, engkau mampu tetap tenang di hadapanku, tidak terhalang oleh rintangan apapun, sehingga kehendakku dapat terlaksana. Ini adalah tugasmu. Engkau harus menanggung semuanya. Engkau harus siap untuk melepaskan segala yang engkau miliki untukku dan melakukan segala yang kau bisa untuk mengikutiku dan siap sedia untuk mengorbankan segalanya. Inilah saatnya aku akan mengujimu. Akankah engkau memberikan kesetiaanmu kepadaku? Dapatkah engkau mengikutiku sampai akhir dengan setia? Janganlah takut. Dengan dukunganku,
siapa yang mampu menghalangi jalan ini? Ingatlah ini, jangan lupa, semua yang terjadi adalah oleh maksud baikku dan semuanya berada dalam pengamatanku. Dapatkah engkau mengikuti firman-Ku dalam segala yang kau katakan dan lakukan? Ketika ujian api menimpamu, akankah engkau berlutut dan berseru? Ataukah engkau akan gemetar ketakutan, tidak mampu bergerak maju? Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, apa yang harus kau lakukan? Engkau harus melaksanakan tugasmu, melakukan apa yang seharusnya kau lakukan dengan sepenuh hati, pikiran, dan kekuatanmu. Selebihnya, hal-hal yang berkaitan dengan prospek dan nasib, serta tempat tujuan masa depan umat manusia, hal-hal ini bukanlah sesuatu yang dapat kau putuskan. Semuanya berada di tangan Tuhan. Semua ini diperintah dan diatur oleh Sang Pencipta, dan tidak ada hubungannya dengan makhluk ciptaan apapun. Engkau harus mengakui satu fakta. Seperti apapun janji itu, entah itu janji yang baik atau biasa, menyenangkan atau tidak menarik, semuanya diperintah, diatur, dan ditentukan oleh Sang Pencipta. Mengikuti dan mengejar arah dan jalan yang benar yang ditunjukkan oleh Sang Pencipta adalah satu-satunya tugas dan kewajiban makhluk ciptaan. Tentang apa yang pada akhirnya kau dapatkan dan bagian mana dari janji-janji Tuhan yang kau terima, semua ini didasarkan pada pengejaranmu, pada jalan yang kau tempuh, dan pada apa yang diperintahkan oleh Sang Pencipta. Amin. Firman Tuhan memberitahuku agar tak takut dan semua ada di tangannya. Entah terus menjadi guru atau dikirim ke garis depan, tidak tergantung pada manusia, tapi Tuhan. Tak tergantung pada para pemimpin. Iya. Aku harus beriman pada Tuhan. Dengan Tuhan di belakangku, aku tak perlu takut, walau sulit menyebarkan Injil. Aku selalu takut jika sekolah tahu aku berkhotbah, aku dikirim ke garis depan dan nyawaku terancam, jadi aku tak berani. Aku sungguh tak punya iman pada Tuhan. Firman ini paling menyentuhku. Laksanakan tugas dan apa yang seharusnya kau lakukan dengan sepenuh hati dan kekuatanmu. Selebihnya, hal yang berkaitan dengan nasib dan tempat tujuan manusia, bukan hal yang dapat kau putuskan. Semuanya berada di tangan Tuhan. Semua ini diperintah dan diatur oleh Sang Pencipta. Tak ada hubungannya dengan makhluk ciptaan apapun. Aku merasa lebih bersemangat. Sebagai makhluk ciptaan, aku harus melakukan tugasku dan memenuhinya dengan sepenuh hati. Apapun yang terjadi dengan pekerjaanku, entah aku dikirim ke garis depan atau nyawaku terancam, semua ini ditentukan dan diatur oleh Tuhan Pencipta. Aku selalu khawatir dipindahkan ke garis depan jika ketahuan berkhotbah, karena aku tak memahami kedaulatan Tuhan yang Maha Kuasa. Seolah nasibku bisa diputuskan pemimpin. Aku sangat bodoh. Kita tak terkekang setelah paham kedaulatan Tuhan yang Maha Kuasa. Benar. Bencana dan pandemi sama-sama memburuk sekarang. Kita tak boleh buang waktu. Aku beruntung menerima pekerjaan Tuhan, tapi tak berkhotbah pada orang di sekitarku. Aku berutang budi pada orang dan melawan Tuhan. Hati nuraniku tak bisa damai. Menyadari ini, aku mendapat iman. Ku kesampingkan kekhawatiranku dan melakukan tugas, berkhotbah dan bersaksi. Amin. Aku bertanya-tanya, kenapa dikirim ke garis depan membuatku takut sampai tak berani lakukan tugas? Apa yang membatasiku? Lalu ku baca firman.
Hal yang paling menyedihkan mengenai kepercayaan umat manusia kepada Tuhan adalah bahwa manusia melakukan pengelolaannya sendiri di tengah-tengah pekerjaan Tuhan dan tidak mengindahkan pengelolaan Tuhan. Kegagalan manusia yang terbesar terletak pada fakta bahwa sementara mereka berusaha untuk tunduk kepada Tuhan dan menyembah Dia, manusia membangun tempat tujuannya sendiri dan merencanakan bagaimana menerima berkat terbesar dan tempat tujuan yang terbaik. Bahkan jika orang memahami betapa malang, menjijikan, dan menyedihkannya keadaan mereka, berapa banyakkah yang rela meninggalkan cita-cita dan harapan mereka? Dan siapakah yang dapat menghentikan langkah mereka sendiri dan berhenti dari hanya memikirkan diri mereka sendiri? Tuhan membutuhkan orang-orang yang mau bekerja sama secara dekat dengannya untuk menyelesaikan pengelolaannya. Dia membutuhkan orang-orang yang mau tunduk kepadanya dengan mengabdikan seluruh pikiran dan tubuh mereka untuk pekerjaan pengelolaannya. Dia tidak membutuhkan orang-orang yang mengulurkan tangan mereka untuk memohon kepadanya setiap hari, apalagi orang-orang yang hanya memberi sedikit dan kemudian menunggu untuk diberi upah. Tuhan memandang rendah orang-orang yang hanya memberikan kontribusi kecil dan kemudian berpuas diri dengan pencapaian mereka. Dia membenci orang-orang berdarah dingin yang tidak membenci pengelolaannya dan hanya ingin berbicara tentang pergi ke surga dan mendapatkan berkat. Dia bahkan memiliki kebencian yang lebih besar terhadap mereka yang memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh pekerjaan yang dilakukannya dalam menyelamatkan umat manusia. Itu karena orang-orang ini tidak pernah peduli tentang apa yang Tuhan ingin capai dan dapatkan melalui pekerjaan pengelolaannya. Mereka hanya peduli dengan bagaimana mereka dapat memanfaatkan kesempatan yang disediakan oleh pekerjaan Tuhan untuk mendapatkan berkat. Mereka tidak memedulikan hati Tuhan dan sepenuhnya disibukkan dengan prospek dan nasib mereka sendiri. Orang-orang yang membenci pekerjaan pengelolaan Tuhan dan sama sekali tidak memiliki minat pada bagaimana Tuhan menyelamatkan umat manusia serta kehendaknya, hanya melakukan apa yang menyenangkan mereka dengan cara yang terlepas dari pekerjaan pengelolaan Tuhan. Perilaku mereka tidak diingat atau diperkenan Tuhan, apalagi dipandang baik oleh Tuhan. Amin. Setelah merenungkan firman, kusadar, alasanku takut berkhotbah adalah karena khawatir akan nasibku. Aku takut dikirim ke garis depan. Begitu ketahuan berkhotbah, aku jadi tak bisa ikut pertemuan atau baca firman, dan harus berpatroli di hutan dengan senjata. Itu wilayah yang dilanda konflik dan terorisme. Jika ke sana aku akan mati dan kehilangan kesempatan untuk diselamatkan. Aku percaya Tuhan untuk mendapat berkat, bukan untuk mengejar kebenaran atau lakukan tugas makhluk ciptaan. Iman dan tugasku adalah untuk kepentinganku sendiri. Akan kulakukan hal yang memberiku berkat, tapi tidak jika sebaliknya. Seperti hubungan bos dan pekerja, berorientasi pada keuntungan tanpa kasih atau perhatian kepada Tuhan. Aku egois dan tercela. Aku percaya Tuhan tapi tak mau menderita atau kesulitan. Kupikir membaca firman serta memuji Tuhan melalui nyanyian sudah cukup baik. Tapi imanku ini tak akan pernah membuatku mengalami atau memahami firman, mengenali watak rusakku, atau mendapatkan keselamatan. Dalam iman kita, Tuhan menuntut kita mengindahkan kehendak-Nya dan bersaksi untuk-Nya. Apapun yang kita hadapi, kita harus selalu mengejar kebenaran dan takut akan Tuhan agar kita bisa mendapat keselamatan. Pengajaranku akan berkata sejalan dengan kehendak-Nya dan jauh dari tuntutannya. Sebagai orang beriman, aku harus mengasihi dan menaati Tuhan serta berdedikasi untuk bersaksi tentang pekerjaannya.
Hanya ini yang berharga dan bermakna. Ya, Jadi, ku berdoa pada Tuhan bahwa aku akan berhenti memikirkan masa depanku sendiri. Aku harus bersaksi tentang pekerjaan penyelamatan Tuhan pada akhir zaman. jadi apa kau mulai berkhotbah di sekolah setelah itu? Iya. Aku mulai dengan berkhotbah kepada rekan-rekanku. Tapi ternyata mereka benar-benar menolak percaya Tuhan. Jadi, aku berkhotbah kepada murid-muridku. Aku membacakan firman Tuhan setelah kelas setiap hari. Seperti Tuhan mengendalikan nasib seluruh umat manusia. Dan aku membicarakan 3 tahap pekerjaan Tuhan. Mereka semangat mendengarkan. Berkat bimbingan Tuhan, dalam sebulan, aku membuat 50 orang percaya di sekolah. Oh, Imanku makin kuat di titik itu. Para murid semangat untuk berkumpul dan punya pemahaman yang baik. Jadi aku makin percaya diri berkhotbah. Aku sudah tak gugup atau takut lagi. Karena tahu Tuhan menyertaiku dan aku mengerti apa maksud firman-Nya. Kau harus percaya bahwa segalanya berada di tangan Tuhan dan manusia hanya bekerja sama dengannya. Jika hatimu tulus, Tuhan akan melihatnya dan Dia akan membuka jalan bagimu, menjadikan yang sulit tidak lagi sulit. Ini iman yang harus kau punya. Jadi, kau tak perlu khawatir saat melaksanakan tugasmu. Selama kau gunakan segenap kekuatan dan hatimu, Tuhan tak akan membuatmu melakukan yang kau tak mampu. Tuhan memberitahu, selama kita tulus bekerja sama, Dia akan membuka jalan bagi kita. Aku tak perlu terlalu khawatir. Aku hanya harus berusaha yang terbaik, mencurahkan segalanya, dan mengandalkan Tuhan saat aku bekerja. Yang Tuhan minta tak melampaui tingkat pertumbuhanku. benar. Kudengar ada orang yang tahu tentang kau berkhotbah di sekolah. Dan beberapa pendatang baru terganggu? Iya. Saat makin banyak murid menerima pekerjaan baru Tuhan, kekuatan iblis mulai mengganggu. Oh, Para murid di sekolah itu berasal dari etnis minoritas yang percaya Buddhisme. Jadi mereka menganut Buddha. Beberapa murid memberitahuku, orang tua mereka melarang mereka beriman. Ada yang orang tuanya bahkan memperingatkan, jika mereka tahu dia percaya Tuhan lagi, mereka akan mengusir dan tak mengakui dia sebagai anak. Beberapa murid tak tahu harus bagaimana. Saat itu, aku khawatir mereka putus asa dan lemah karena persekusi keluarga atau tak mampu meneruskan dan meninggalkan iman. Aku sangat cemas dan tak tahu harus apa. Pekerjaan Tuhan akan segera berakhir. Jika meninggalkan iman, mereka tak akan diselamatkan Tuhan. Bagaimana aku mempertanggungjawabkannya? bagaimana kau melewati situasi ini? Tiap hari, aku selalu berdoa dan meminta bimbingan Tuhan. Lalu, aku baca firman Tuhan. Ketika Tuhan bekerja, memedulikan seseorang, dan memperhatikan orang ini, dan ketika Dia menyukai dan berkenan atas orang ini, iblis juga akan menguntit orang ini, berusaha menipu orang ini, dan melukai dirinya. Jika Tuhan ingin mendapatkan orang ini, iblis akan berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi Tuhan, menggunakan berbagai cara jahat untuk mencobai, mengganggu, dan merusak pekerjaan yang Tuhan lakukan demi mencapai tujuan tersembunyinya. Apa tujuan ini? Iblis tidak ingin Tuhan mendapatkan siapapun. Iblis ingin merebut orang-orang yang ingin Tuhan dapatkan. Dia ingin mengendalikan mereka, menguasai mereka sehingga mereka menyembahnya, sehingga mereka bergabung dengannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat dan menentang Tuhan. Bukankah ini motif iblis yang jahat? Dalam peperangan melawan Tuhan dan mengikuti di belakangnya, tujuan iblis adalah untuk menghancurkan semua pekerjaan yang Tuhan ingin lakukan, untuk merasuki dan mengendalikan orang-orang yang Tuhan ingin dapatkan, untuk sepenuhnya memusnahkan orang-orang yang Tuhan ingin dapatkan. Jika mereka tidak dimusnahkan, mereka menjadi milik iblis untuk dipakai olehnya. Inilah tujuannya. Amin.
Merenungkan firman-Nya, aku mengerti bahwa saat Tuhan bekerja, iblis mengikuti, merusak dan menyakiti manusia, menghancurkan pekerjaan Tuhan. Ini ditentukan oleh esensi jahat iblis. Kita berkhotbah demi menyelamatkan manusia, tapi iblis tak bisa membiarkan ini. Iblis terus berusaha mengganggu kita dengan niat menghancurkan pekerjaan Tuhan, menjauhkan kita dari Tuhan, lalu tak diselamatkan dan ikut iblis ke neraka. Aku harus mengenali muslihat iblis dan menghindari perangkapnya. Lalu aku membaca firman bersama saudara-saudari untuk membuat mereka memahami kebenaran. Aku bersekutu dengan mereka. Tahukah kalian kenapa kita menghadapi banyak rintangan begitu percaya Tuhan? Itu karena kita hidup di bawah kekuasaan iblis, tapi setelah percaya dan menerima penyelamatan Tuhan, kita tak menyembah iblis. Iblis tak ingin kita diselamatkan oleh Tuhan, jadi dia gunakan orang untuk mengganggu kita, agar kita tak percaya pada Tuhan yang benar, menguasai kita lagi, merusak, menyakiti, dan membuat kita tak diselamatkan. Jadi, kita tak boleh terperdaya muslihat iblis. Aku lalu bersekutu asal-muasal Buddhisme, perbedaan antara Tuhan sejati dan palsu, dan hanya ada satu Tuhan yang benar. Setelah bersekutu, seorang saudara bilang, "Aku mengerti sekarang bahwa saat kita percaya dan menerima pekerjaan Tuhan, kita dihalangi dan diganggu karena tak menyembah iblis. Dan iblis mencegah kita percaya serta berjalan di jalan yang benar. Kita harus punya kearifan agar tak tertipu perangkapnya." Seorang saudari bilang, "Aku mengerti Tuhan yang benar dan palsu sekarang. Hanya Tuhan yang benar yang mampu menciptakan segala sesuatu dan manusia. Dia tak hanya menciptakannya, Dia mengaturnya. Dia juga memberi kita makanan yang berlimpah. Tuhan palsu tak bisa ciptakan satu serangga, apalagi segala sesuatu. Jadi jangan percaya pada mereka." Mendengar saudara-saudari mengatakan ini, sungguh membuatku terharu. Dalam peperangan rohani melawan iblis, mereka telah memahami kebenaran dari firman dan mengenali tipu muslihat iblis. Tak satu pun dari mereka tersandung. Sebaliknya, mereka makin bertekad mengikuti Tuhan. Ini semua dicapai dengan firman Tuhan. Imanku kepada Tuhan juga tumbuh jauh lebih kuat. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kudengar kepala sekolah bicara denganmu beberapa kali dan mulai memersekusimu, melarangmu berkhotbah di sekolah. Iya. Suatu kali, kepala sekolah sungguh memarahiku. Dia bilang, "Jonah, dengarkan aku. Ini ketiga kalinya kau kupanggil. Jangan buat aku memberitahumu yang sudah kau tahu. Kau sangat terkenal sekarang. Orang dari berbagai penjuru tahu kau berkhotbah di sekolah. Kita seharusnya menjadi guru, menyampaikan pengetahuan kepada murid. Kenapa kau menyebarkan iman pada Tuhan? Penduduk di sini beragama Buddha. Kita harus menuruti adat mereka dan mengajar sesuai agamanya. Khotbahmu ini berdampak besar pada sekolah kami. Apa kau mau merusak reputasi kami? Apa kau ingin dihina oleh murid dan keluarga mereka? Yang kau lakukan itu tak etis dan juga tak profesional. Kau tak layak menjadi guru. Jika kau tak sadar, akhir semester kau akan dipindahkan." Apa yang kau pikirkan saat dia mengatakan itu? Aku merasa sangat kesal. Dan aku tahu kata-kata ini berasal dari iblis. Dia hanya ingin orang mengikuti iblis dan tak membiarkan mereka menyembah Tuhan. Iman pada Tuhan adalah hal paling benar, tapi di matanya itu hal yang jahat. Para iblis ini salah mengartikan fakta dan tak bisa membedakan benar dan salah. Di asrama, aku merasa kesal. Aku tak tahu apa yang akan terjadi. Dan tanpa sadar, aku mulai memikirkan masa depanku lagi. Bagaimana jika aku benar-benar dipindahkan? Apa aku akan dikirim ke garis depan? Bagaimana aku harus menghadapi situasi mengerikan di garis depan?
Bagaimana aku percaya Tuhan? Masih bisakah aku diselamatkan? Pikiran-pikiran ini membuat air mataku berlinang. Malam itu, aku tidak mengantuk. Aku hanya duduk sepanjang malam, berulang-ulang berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, dalam situasi ini, kenapa aku tak bisa bersikap berani? Aku teringat cara-cara iblis merusak manusia yang disebutkan dalam firman Tuhan. Tuhan berfirman, pertama pengendalian dan pemaksaan. Iblis akan melakukan apa saja untuk mengendalikan hatimu. Apa arti pemaksaan? Itu berarti mengancam dan memaksamu menaatinya dan membuatmu memikirkan konsekuensinya. Kau takut dan tak berani menentangnya, maka kau pun tunduk kepadanya. Merenungkan firman Tuhan, aku jadi lebih memahami wajah jelek iblis. Iblis tahu aku takut dikirim ke garis depan. Di sana nyawaku akan selalu terancam. Takut mati adalah kekurangan dan kelemahan terbesarku. Iblis gunakan kepala sekolah untuk menggangguku dan ancaman dipindahkan untuk menggertakku, membuatku menyerah dan berkompromi dengan iblis dengan melepaskan tugasku, serta tak lagi bersaksi untuk Tuhan. Kepala sekolah mungkin terlihat bertindak demi kebaikanku, tapi sesungguhnya dia memaksaku berhenti berkhotbah, hanya untuk menyelamatkan reputasinya. Dia melarangku mengkhotbahkan Injil Tuhan, tapi ingin aku mengkhotbahkan jalan iblis. Aku melihat wajah jahat kepala sekolah yang sebenarnya. Aku mendapatkan kearifan dan tahu ini tipu muslihat iblis. Aku tahu kenapa aku merasa terkekang saat berkhotbah. Itu karena aku takut mati. Aku takut begitu dipindahkan ke garis depan untuk mempertahankan perbatasan, aku bisa tewas kapanpun. Bahkan lebih takut setelah mati, aku tak akan bisa percaya Tuhan atau diselamatkan. Jadi, aku menahan diri dan putus asa. Lalu bagaimana kau mengubah keadaan ini? Aku membawa keadaanku ini ke hadapan Tuhan dalam doa, meminta dibimbing untuk mengatasi rasa takut ini. Lalu aku membaca firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, bagaimanakah kematian para murid Tuhan Yesus? Di antara para murid, ada yang dirajam, diseret di belakang kuda, disalibkan terbalik, dikoyak-koyakan oleh 5 ekor kuda. Berbagai jenis kematian menimpa mereka. Apakah alasan kematian mereka? Apakah mereka dihukum mati secara sah karena kejahatan mereka? Tidak. Mereka dijatuhi hukuman, dipukuli, dicaci, dan dibunuh karena mereka mengabarkan Injil Tuhan dan ditolak oleh orang-orang dunia. Dengan cara seperti itulah mereka menjadi martir. Bagaimanapun cara kematian dan kepergian mereka, bagaimanapun itu terjadi, itu bukanlah cara Tuhan mendefinisikan kesudahan akhir dari hidup mereka, kesudahan akhir dari makhluk ciptaan tersebut. Ini adalah sesuatu yang harus kau pahami dengan jelas. Sebaliknya, mereka justru menggunakan cara-cara itu untuk menghakimi dunia ini dan untuk bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Makhluk ciptaan ini menggunakan hidup mereka yang paling berharga. Mereka menggunakan saat-saat terakhir hidup mereka untuk bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Tuhan, untuk bersaksi tentang kuasa Tuhan yang besar, dan untuk menyatakan kepada iblis dan dunia bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan benar, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan dan daging inkarnasi Tuhan. Bahkan hingga di saat-saat akhir hidup mereka tidak pernah menyangkal nama Tuhan Yesus. Bukankah ini suatu bentuk penghakiman terhadap dunia ini? Mereka menggunakan nyawa mereka untuk menyatakan kepada dunia, untuk menegaskan kepada manusia
bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus, bahwa Dia adalah daging inkarnasi Tuhan, bahwa pekerjaan penebusan yang Dia kerjakan bagi semua manusia memungkinkan manusia untuk terus hidup. Fakta ini tidak akan berubah selamanya. Mengenai mereka yang menjadi martir karena mengabarkan Injil Tuhan Yesus, sampai sejauh mana mereka melaksanakan tugas mereka? Apakah sampai ke taraf tertinggi? Bagaimana taraf tertinggi itu diwujudkan? Mereka mempersembahkan nyawa mereka. Benar, mereka membayar harga dengan nyawa mereka. Keluarga, kekayaan, dan hal-hal material dari kehidupan ini semuanya adalah hal-hal lahiriah. Satu-satunya hal yang batiniah adalah nyawa mereka. Bagi setiap orang yang hidup, nyawa adalah hal yang paling bernilai untuk dihargai, hal yang paling berharga, dan yang terjadi adalah orang-orang ini mampu mempersembahkan milik mereka yang paling berharga, nyawa, sebagai penegasan dan kesaksian tentang kasih Tuhan bagi manusia. Hingga saat wafatnya, mereka tidak menyangkal nama Tuhan, juga tidak menyangkal pekerjaan Tuhan, dan mereka menggunakan saat terakhir hidup mereka untuk bersaksi tentang keberadaan fakta ini. Bukankah ini bentuk kesaksian tertinggi? Inilah cara terbaik orang dalam melaksanakan tugasnya. Inilah yang artinya orang memenuhi tanggung jawabnya. Ketika iblis mengancam dan meneror mereka, dan pada akhirnya, bahkan ketika iblis membuat mereka harus membayar harga dengan nyawa mereka, mereka tidak melalaikan tanggung jawab mereka. Ini artinya orang memenuhi tugasnya hingga taraf tertinggi. Apakah yang kumaksud dengan ini? Apakah yang kumaksudkan adalah agar engkau semua menggunakan metode yang sama untuk bersaksi tentang Tuhan dan mengabarkan Injil? Engkau tidak perlu melakukan hal yang seperti itu, tetapi engkau harus memahami bahwa ini adalah tanggung jawabmu, bahwa jika Tuhan memintamu untuk melakukannya, engkau harus menerimanya sebagai suatu kewajiban moral. Orang-orang sekarang ini memiliki ketakutan dan kekhawatiran dalam diri mereka, tetapi apa gunanya perasaan-perasaan itu? Jika Tuhan tidak memintamu untuk melakukan hal ini, apa gunanya mengkhawatirkannya? Jika Tuhan memintamu untuk melakukannya, janganlah engkau menghindari tanggung jawab ini atau menolak untuk melakukannya. Engkau harus bekerja sama secara proaktif dan menerimanya tanpa merasa khawatir. Bagaimanapun cara orang mati, mereka tidak boleh mati di hadapan iblis dan tidak boleh mati di tangannya. Jika orang akan mati, mereka harus mati di tangan Tuhan. Manusia berasal dari Tuhan, dan kepada Tuhanlah mereka kembali. Itulah nalar dan sikap yang harus dimiliki oleh makhluk ciptaan. Ini adalah kebenaran utama yang harus orang pahami dalam mengabarkan Injil dan melaksanakan tugas mereka. Orang harus membayar harga dengan nyawa mereka untuk mengabarkan dan bersaksi tentang Injil Tuhan yang berinkarnasi, yang melakukan pekerjaannya dan menyelamatkan manusia. Jika engkau memiliki aspirasi ini, jika engkau memberikan kesaksianmu dengan cara seperti ini, itu sangat baik. Jika engkau masih belum memiliki aspirasi seperti itu, setidaknya engkau harus melaksanakan tanggung jawab dan tugas yang ada di hadapanmu dengan benar, menyerahkan sisanya kepada Tuhan. Mungkin kemudian, seiring berlalunya bulan dan tahun,
Seiring bertambahnya pengalaman serta usiamu, dan dengan semakin mendalamnya pemahamanmu tentang kebenaran, engkau akan menyadari bahwa engkau memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mempersembahkan hidupmu bagi pekerjaan Injil Tuhan, bahkan sampai akhir hidupmu. Amin. Dari firman-Nya aku mengerti, di zaman kasih karunia, murid-murid Tuhan Yesus dihukum dan dipersekusi karena memberitakan Injil Tuhan. Tapi bagaimanapun proses atau bagaimanapun cara mereka mati, itu tak mewakili kesudahan akhir mereka. Hidup dan matinya seseorang tak menunjukkan baik buruknya kesudahan mereka. Benar. Meskipun persekusi fatal terhadap murid-murid Tuhan Yesus mungkin tampak seperti hal buruk, pada kenyataannya mereka mati syahid untuk memenuhi amanat Tuhan, dan ini dipuji oleh Tuhan. Menghadapi kekuatan jahat iblis, mereka bersaksi tentang pekerjaan Tuhan tanpa memedulikan nyawa mereka. Ini membuat kesaksian mereka makin kuat dan mengalahkan iblis. Nyawa adalah hal paling berharga yang dimiliki manusia. Tapi mereka persembahkan nyawa mereka ini demi bersaksi untuk Tuhan dan memberitahu dunia tentang pekerjaannya. Ini kesaksian terhebat. Ya. Merenungkan firman Tuhan, aku merasa terhina dan malu. Saat diperingatkan, aku akan dipindahkan jika berkhotbah lagi. Aku merasa sangat takut. Aku takut akan dikirim ke garis depan. Dan jika aku mati, aku tak akan bisa diselamatkan. Aku terlalu menghargai nyawaku dan tak punya nyali atau kesaksian. Dibandingkan para rasul, aku sangat kurang. Aku memikirkan asal nyawaku dan bagaimana itu diberikan Tuhan. Tuhan memutuskan kapan kita mati, dan tak ada yang hidup lebih lama dari itu. Jika Tuhan tak membiarkan seseorang mati, meskipun berada di tempat berbahaya, mereka tak akan mati. Manusia tak punya kendali atas nyawa mereka, apalagi kesudahan akhir mereka. Ini ada di tangan Tuhan. Ya. Tuhan Yesus berfirman, barang siapa ingin menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi yang kehilangan nyawa karena aku akan mendapatkannya. Saat berkhotbah dan bersaksi untuk Tuhan, kita menghadapi banyak kesengsaraan. Seperti halnya murid-murid Tuhan Yesus. Beberapa mungkin dipersekusi sampai mati karena berkhotbah dan bersaksi untuk Tuhan. Tapi jiwa mereka ada di tangan Tuhan. Meski tubuh mereka mati, bukan berarti mereka tak punya kesudahan akhir. Semua ada di tangan Tuhan dan diatur oleh Tuhan. Ya. Jika aku tak melakukan tugasku atau mengkhotbahkan Injil karena takut mati, meski tak dikirim ke garis depan atau dalam bahaya besar, di mata Tuhan, aku adalah mayat berjalan, orang mati, yang pada akhirnya harus disingkirkan. Aku harus mempertaruhkan semuanya untuk mengikuti Tuhan dan memberitakan Injil. Jika benar-benar dikirim ke garis depan, aku harus tunduk pada pengaturan Tuhan. Aku bisa berkhotbah kepada prajurit di sana untuk membawa lebih banyak orang ke hadapan Tuhan. Meski suatu hari, aku benar-benar dipersekusi sampai mati karena berkhotbah. Ini atas izin Tuhan dan aku ingin tunduk. Memikirkan ini, di hadapan Tuhan aku bertekad akan terus berkhotbah dan bersaksi untuk Dia. Aku tak boleh dibatasi siapapun. Ya. Hidup dan mati orang tak berkaitan dengan kesudahan mereka. Saat kau memahami ini dan rela menyerahkan nyawa, kau tak akan dibatasi. Ya. Setelah ini, aku terus berkhotbah serta bersekutu tentang firman Tuhan dengan orang lain. Aku juga membimbing mereka meninjau pelajaran dan mengatur waktu pertemuan untuk mereka selama liburan. Dan mereka menjadi jauh lebih aktif. Syukur kepada Tuhan. Setelah ujian mereka, kulihat saudara-saudari ini dapat nilai cukup bagus. Dengan rata-rata tiap mata pelajaran berkisar antara 76 hingga 98. Tidak ada yang gagal. Aku kagum. Kepala sekolah melihat nilai bagus kelasku dan berkata, "Kelasmu mendapat nilai tertinggi di sekolah. Kami putuskan kau menjadi guru kelas mereka semester depan."
Semoga sukses semester depan. Oh, Mendengar ini, aku sangat gembira. Karena itu melampaui harapanku. Ini mengingatkanku pada kalimat dari kitab Amsal. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Semuanya ada di tangan Tuhan. Tuhan mengendalikan nasib kita. Selama aku percaya Tuhan dan bekerja sama dengannya, Dia akan membuka jalan untukku. Aku masih memberitakan Injil di kampus, memimpin saudara-saudari dalam pertemuan, dan banyak orang telah menerima pekerjaan baru Tuhan. syukur kepada Tuhan. Merenungkan masa-masaku berkhotbah saat itu, aku mendapat banyak hal. Dan ini adalah bimbingan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.